Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pelayanan Administratif Kantor Urusan Agama di Masa New Normal. Studi pada Kantor Urusan Agama Pasar Minggu. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rima Septi Aprilia, NPM 183112351540238 dari Prodi Sarjana Administrasi Publik. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Saya sebagai peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh permasalahan pada saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak terhadap pelayanan publik di Indonesia. Salah satunya yaitu pelayanan publik di kantor urusan agama Pasar Minggu. Pada saat PSBB, prosesi akad nikah harus dilaksanakan di kantor urusan agama dan tidak boleh di luar dari KUA. Dan selain dari itu, KUA wajib untuk mengatur dan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pihak calon pengantin, aparat yang bertugas, serta waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Penyelenggaraan akad nikah di kantor urusan agama kecamatan dipaksa dibatasi paling banyak hanya 8 pasangan calon pengantin. 8 pasangan calon pengantin yang akan menikah dalam satu hari, yang bertujuan agar menghindari kerumunan. Dan yang dapat hadir dalam akad di kantor urusan agama hanya calon pengantin, orang tua serta saksi nikah. Di luar dari itu dilarang untuk hadir karena ditakutkan memancing kerumunan. Setelah melewati masa PSBB selama 3 bulan, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kehidupan normal yang baru, atau yang biasa disebut dengan new normal, dan melonggarkan peraturan dari PSBB. Pelayanan pernikahan pun berubah akibat penerapan peraturan new normal. Salah satunya yaitu tidak ada pembatasan dalam menikahkan calon pasangan suami istri di KUA. Dan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari ahli Z. Hamel dan Bittner, bahwa bukti fisik, keamanan, kemampuan, akses, kredibilitas, kesopanan, kompetensi, komunikasi, daya tanggap, serta kemampuan memahami pelanggan dalam pelayanan publik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana pelayanan administratif di kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu. Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memahami bagaimana pelayanan administratif pernikahan pada kantor urusan agama, serta bertujuan untuk memahami bagaimana pelayanan pernikahan di era new normal ini, serta manfaat dari penelitian ini. Manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta pelayanan publik dan juga dapat menjadi sumber informasi kepada peneliti maupun pihak yang tertarik. Sedangkan manfaat praktis, manfaat dari penelitian ini agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat umum akan prosedur pelayanan pernikahan di kantor urusan agama pada masa new normal. Kajian hasil penelitian dari yang berkaitan dalam penelitian ini meliputi yang pertama itu ada Munir, bahwa kesopanan, mengingat dengan baik, serta penyampaian lisan yang baik merupakan cara pelayanan publik dapat memuaskan. Yang kedua ada Darun Nasution, bahwa kualitas dapat didefinisikan dengan kepuasan dari pelanggan atau pengguna secara utuh. Yang ketiga ada dari Sedar Mayanti, bahwa memberikan layanan yang berbentuk jasa yang diperlukan masyarakat umum dalam semua bidang yang ada. Yang keempat ada dari Gaspers, bahwa kualitas ini terdirikan dengan semua hal yang terbebas dari kerusakan ataupun kekurangan. Yang terakhir ada dari Winarsih, bahwa guna menyediakan layanan yang baik dan memberikan kepuasan tertentu pada pengguna layanan jasa tersebut. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat dalam slide, bahwa pelayanan pernikahan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan di era new normal yang menghasilkan bahwa perubahan pelayanan di kantor urusan agama pada saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan teori yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari
ahli Z. Hamel dan Bittner bahwa bukti fisik, keamanan, kemampuan, akses, kredibilitas, kesopanan, kompetensi, komunikasi, daya tanggap, serta kemampuan memahami pelanggan dalam pelayanan publik yang menghasilkan kepuasan pelayanan di kantor urusan agama pada masa pandemi dan terdapat pembatasan dalam pendaftaran pernikahan. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan peneliti untuk memberi berbagai argumentasi tertentu tentang apa yang ditemukan atau didapatkan di lapangan, serta dikaitkan atau dihubungkan terhadap konsep operasional dan juga berbagai aturan yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan permasalahan yang sedang dilaksanakan penelitian. Sedangkan untuk penentuan informannya, peneliti menggunakan teknik accidental sampling karena banyaknya pasangan pengantin yang berdatangan secara acak dari luar kota maupun daerah. Di sini peneliti tidak menekankan pada tujuan sampling secara khusus atau terarah sehingga memudahkan proses dari riset sampel tersebut. Dan sebagai informan kuncinya yang tentunya memahami betul bagaimana keadaan ataupun kondisi yang menyeluruh atas layanan administrasi yang ada pada kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu. Dan sebagai informasi kunci yang peneliti anggap sebagai seorang individu yang mempunyai jabatan yang dapat memahami mengenai berbagai permasalahan di kantor urusan agama Pasar Minggu tersebut. Jabatan-jabatannya meliputi yang pertama, jabatan kepala dari kantor urusan agama, penghulu dari kantor urusan agama, pengolah data dan administrasi kantor urusan agama, serta 20 pasang calon pengantin. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilaksanakan peneliti ialah dengan meninjau kondisi dari fasilitas fisik yang tersedia pada kantor urusan Pasar Minggu, serta melihat bagaimana layanan yang disediakan pada masyarakat. Wawancara di sini peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak kantor urusan agama yang berkaitan dengan topik masalah peneliti. Terakhir yaitu mengumpulkan data, dokumentasi yang mungkin didapatkan pada saat observasi. Teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yaitu dengan langkah pertama, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan berbagai pihak kantor urusan agama yang berkaitan dengan topik masalah penelitian. Lalu melakukan pengamatan dengan melakukan observasi terhadap pelayanan administratif selama pandemi COVID-19. Kemudian mengumpulkan data dokumentasi yang mungkin didapatkan. Langkah kedua yaitu peneliti akan merangkum dan memfokuskan data yang telah didapatkan sebelumnya, menjadi sepenuhnya fokus pada kendala yang terdapat dalam pelayanan administrasi selama pandemi COVID-19. Dan langkah ketiga yaitu peneliti akan menyajikan dalam bentuk uraian singkat agar dapat menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebaiknya kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan administrasi di masa pandemi COVID-19. Langkah terakhir yaitu peneliti akan menyimpulkan hasil dari tahap-tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Serta untuk tempat dan waktu penelitiannya, peneliti ini akan dilakukan pada kantor urusan agama Kecamatan Pasar Minggu. Penelitian ini diawali dengan mengajukan sudut tertentu di bulan tertentu, lalu proposal disusun di bulan September sampai dengan Oktober, sampai dengan proposal penelitian ini dianggap siap dan layak untuk diajukan di dalam seminar. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.